Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramli Septiani, saya Eka Nur Anjida. Saya Kafim Fakih. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Kerajaan Bali dan Pajajaran. Sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali atau Kerajaan Berdahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Pusat kerajaannya berada di sekitar Pejeng atau dulu Kabupaten Gianyar, Bali. Pendiri Kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Sejak pertama kali didirikan, kerajaan ini diperintah oleh beberapa keluarga saja. Salah satu raja yang terkenal adalah Raja Udayana dari dinasti Warmadewa yang berkuasa antara 989 sampai 1011 Masehi. Dari sumber sejarah prasasti diketahui bahwa kerajaan Bali pernah dikuasai Singasari pada abad ke-10 dan Majapahit pada abad ke-11. Ketika ekspansi kerajaan Majapahit pada 1343 Masehi, itulah kerajaan Bali akhirnya runtuh. Raja-raja Kerajaan Bali. Setelah kepemimpinan Sri Kesari Warmadewa sebagai pendiri dan raja kerajaan pertama, Kerajaan Bali beralih ke atas kerajaan yang bertangan Ugrasena. Kekuasaan Ugrasena berakhir pada 942 Masehi, tetapi setelahnya tidak diketahui siapa yang menggantikannya. Barulah pada 955 Masehi muncul seorang raja bernama Adi Sabanendra Warmadewa yang berkuasa hingga 967 Masehi. Setelah itu raja yang berkuasa berturut-turut adalah Chandra Bakaya, Singa Warmadewa, Janasadu Warmadewa 975 sampai 983 Masehi. Kemudian Wijaya Mahadewi 983 sampai 989 Masehi. Raja Udayana 989 sampai 1011 Masehi. Raja Udayana yang bergelar Sri Dharmadayana Warmadewa memimpin bersama istrinya Gunapriya dan Ratnawati. Airangga yang menjadi putra mahkota tidak pernah memimpin kerajaan Bali karena ia pergi ke Tanah Jawa dan menikah dengan putri Raja Mandraguna. Setelah Udayana turun tahta, kekuasaan jatuh kepada Marakata Pangkaja 1011 sampai 1022 Masehi. Selama berkuasa, ia dikenal sebagai raja yang melindungi dan memperhatikan rakyatnya. Selanjutnya anak bungsu 1949 sampai 1077 Masehi. Karena anak bungsu tidak meninggalkan ahli waris, kepemimpinan kerajaan Bali diteruskan oleh Sri Maharaja Bala Prabu. Paduka Sri Maharaja Jayasakti 1133 sampai 1150 Masehi. Penguasa terakhir yang terkenal dalam sejarah kerajaan Bali adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau dalam Berdahulu 1337 sampai 1343 Masehi. Kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Bali. Kehidupan sosial Kerajaan Bali, struktur masyarakat pada masa Kerajaan Bali didasarkan atas 4 hal, yaitu pembagian golongan dalam masyarakat, pembagian warisan, kesenian, serta agama dan kepercayaan. Golongan masyarakat dibagi 2, yaitu caturwarna 4 dan kasta dalam agama Hindu, dan golongan luar kasta yang disebut jaba. Pembagian hak waris, anak laki-laki memiliki hak lebih besar dari perempuan. Kesenian dibedakan antar seni keraton dan seni rakyat. Agama dan kepercayaan masyarakat menyembah banyak dewa yang bukan berasal dari dewa Hindu dan Buddha, tapi dari kepercayaan animisme. Di samping itu, raja memberi kebebasan pada rakyatnya untuk mengeluarkan pendapat mengenai kehidupan kerajaan. Demikian juga dengan peraturan-peraturan lainnya seperti perkawinan, kematian, warisan, budak peternakan, dan perpindahan penduduk. Kehidupan ekonomi Kerajaan Bali untuk mencukupi kehidupan rakyatnya, Kerajaan Bali memusatkan perhatiannya
pada sektor pertanian. Berdasarkan sumber informasi berupa prasasti diketahui bahwa rakyatnya hidup dengan mengolah sawah kering, ladang, kebun, dan membuka ladang. Sistem pertanian subak yang dikenal sekarang sudah dikembangkan masyarakat Bali sejak abad ke-11. Selain itu, para petani juga mengembangkan peternakan dan perburuan, sementara golongan lainnya mengerjakan kerajinan seperti perhiasan, emas, dan perak, serta alat-alat rumah tangga dan senjata. Runtuhnya Kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh pada tahun 1343 Masehi. Kerajaan Bali runtuh disebabkan siasat yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada yang pada saat sedang melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke Nusantara. Awalnya Patih Gajah Mada mengajak raja dari Kerajaan Bali untuk merundingkan tentang penyerahan wilayah kerajaan ke tangan Majapahit. Oleh sebab itu, Patih Keboiwa diutus menjadi Majapahit untuk melakukan perdamaian. Namun, ternyata Keboiwa dibunuh tanpa sepengetahuan Kerajaan Bali. Lalu Kerajaan Majapahit mengirim Patih Gajah Mada untuk berpura-pura mengajak berunding bersama. Dan rencana Kerajaan Majapahit pun berhasil dengan membunuh Raja Gajah Wangsa. Setelah itu, Kerajaan Bali pun berada di dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Bali. Prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tentang Pulau Bali. Prasasti Panglapuan. Prasasti Panglapuan adalah peninggalan Kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti budayanya. Prasasti Gunung Panulisan. Pura Puncak Penulisan atau dikenal sebagai Pura Tegenggolipat, serta ada juga yang menyebut Pura Panojan Panah Raja, adalah salah satu pura tertua di Bali. Prasasti Peninggalan Anak Bungsu. Prasasti Peninggalan Anak Bungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Bungsu yang berjumlah 28 buah. Pura Agung Bekasi. Pura Bekasi adalah sebuah kompleks pura yang terletak di daerah Bekasi, Kecamatan Undang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Kompleks pura Bekasi Besaki terdiri dari 1 pura pusat dan 18 pura pendamping. Candi Padas. Candi Padas terletak di Sungai Pakerisan, Dusun Penangka, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Candi Padas disebut juga Candi Kawi atau biasa juga dijuluki Candi Tebing Kawi. Candi Padas tetap menjadi tempat bersembahyang untuk umat Hindu hingga sekarang. Candi Magening. Pura Magening terletak di Banjar Sarasada, Desa Tapak Tirim, Kabupaten Gianyar. Candi ini adalah situs kuno yaitu peninggalan pemerintah Raja Marakata tahun 1022 Masehi. Candi Wasan. Sejarah keberadaan bangunan Candi Wasan memang belum jelas, namun dari prasasti batuan dapat dirujuk nama-nama wilayah yang disebut dalam prasasti tersebut masih sama ataupun mirip dengan nama wilayah yang ada sekarang seperti Batu Biang, Luang yang disebut Jurang, Nangka yang mengalami perubahan menjadi Tetewel, Sekar menjadi Sakar yang merupakan nama sebuah dusun di Desa Batuan. Selanjutnya Kerajaan Pajajaran. Sejarah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak itu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Papua Bogor sekarang ini juga sering disebut dengan negeri Sunda Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sanghyang, tapak Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sri Badubaba Maharaja atau Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi, kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Raja-raja Kerajaan Pajajaran.
Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja-raja yang tercatat pernah memimpin kerajaan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521 Masehi, bertakhta di Pakuan. Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi, bertakhta di Pakuan. Ratu Dewata 1535 sampai 1543 Masehi, bertakhta di Pakuan. Ratu Sakti 1543 sampai 1551 Masehi, bertakhta di Pakuan. Ratu Nila Kendra 1551 sampai 1567 Masehi, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Raga Mulia 1567 sampai 1579 Masehi, pemerintah dari Pandeglang. Kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran. Berdasarkan Kitab Sangyang Siksa Pandang Karesian, kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Sunda dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. Kelompok rohani dan cendekiawan. Kelompok rohani dan cendekiawan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang tertentu, misalnya Brahmana yang mengetahui berbagai macam mantra. Kedua, kelompok aparat pemerintah. Kelompok masyarakat sebagai alat pemerintah negara, misalnya Bayangkara, petugas menjaga keamanan. Yang ketiga, kelompok ekonomi. Kelompok ekonomi adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya juru lukis, pandemas, pandedang, pesawat, dan palika. Kehidupan ekonomi Kerajaan Pajajaran. Kehidupan masyarakat Kerajaan Pajajaran bersumber dari kegiatan pertanian dan perdagangan. Mereka sudah melakukan hubungan dagang tidak saja antar daerah, tapi juga dengan luar negeri. Kehidupan masyarakat Pajajaran dapat digolongkan menjadi golongan seniman, golongan petani, golongan perdagangan, golongan yang dianggap jahat, dan lain-lain. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangkas 5.000 wacana hingga Sarnaraja dari Pakuan ke Surasowan dibantu oleh pasukan Maulana Yusuf. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton untuk menetap di daerah Babat. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Peninggalan Kerajaan Pajajaran. Babat Pajajaran yang merupakan naskah kuno yang bercerita tentang sejarah Kerajaan Pajajaran. Babat Pajajaran ini adalah cikal bakal dari zaman Kerajaan Pajajaran yang kebetulan naskahnya ada. Cerita Parahyangan Aksara Sunda merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan dari dua ibu kota Kerajaan Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Cerita Waruga Buruk adalah naskah Sunda kuno yang ditulis pada kertas daluang dengan aksara Sunda kuno. Naskah ini diperkirakan ditulis pada sekitar akhir abad ke-17 atau sekitar awal abad ke-18. Prasasti Batu Tulis terletak di daerah desa Batu Tulis, Sukasari, Bogor. Situs ini merupakan peninggalan Kerajaan Pajajaran. Prasasti dibuat pada tahun 1533-1455 Saka oleh Raja Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi yang merupakan penerus Kerajaan Pajajaran. Prasasti Sambyang Tapak merupakan sebuah prasasti kuno dengan tarik tahun 952 Saka yang terdiri dari 40 baris tulisan yang ditulis di permukaan 4 buah batu. 4 batu prasasti ini ditemukan di tepi sungai Cicati, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat.
Prasasti Astana Gede atau Prasasti Kawali merujuk pada beberapa prasasti yang ditemukan di kawasan Kabuyutan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terutama pada prasasti utama yang bertulisan paling banyak. Adapun secara keseluruhan terdapat 6 prasasti. Kesemua prasasti ini menggunakan bahasa dan aksara Sunda. Batu prasasti berupa tiang berukuran besar yang bergambarkan lambang kerajaan Portugal yang didirikan oleh para penjelajah dari kerajaan Portugis sebagai tanda bahwa wilayah tersebut masuk dalam kekuasaan Portugis. Atau Padrao merupakan batu peringatan perjanjian antara Portugis dan kerajaan Sunda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.